Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan menjelaskan mengenai penaksiran dan peramalan biaya. Kita mulai pada subbab yang pertama, yaitu penaksiran biaya jangka pendek. Penaksiran biaya jangka pendek dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu ekstrapolasi sederhana, analisis gradien dengan beberapa observasi, dan analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Ekstrapolasi sederhana merupakan metode untuk menentukan fungsi biaya dengan cara mengekstrapolasi tingkat biaya marginal MC atau biaya variabel rata-rata AVC saat ini ke belakang atau ke depan pada tingkat output lainnya. Berikut ini adalah kurva ekstrapolasi berdasarkan NC yang konstan. Pada gambar berikut ini menggambarkan kurva TVC, AVC, dan MC yang diperoleh berdasarkan ekstrapolasi dari kurva-kurva tersebut dengan menganggap MC konstan pada kisaran output lusin. Untuk yang kedua adalah analisis gradien. Analisis gradien merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan biaya total pada interval output tertentu. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui biaya marginal karena adanya pertambahan output. Gradien berarti slope, dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output. Gradien TC atau TVC tidak sama persis dengan MC, karena MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan atau unit output. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, AVC, dan MC akan menjadi lebih tepat. Jadi, dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Tiap titik data tambahan akan memperjelas bentuk TVC sehingga perhitungan AVC dan MC yang lebih bisa dipercaya dapat diperoleh. Berikut ini adalah kurva biaya penaksir dengan dua observasi biaya output. Apabila titik-titik ini dilukiskan secara grafis seperti tampak pada gambar ini, maka kita akan dapat memperoleh interpolasi antara tiap pasangan titik yang berdekatan sehingga menunjukkan penaksir kurva TVC, AVC, dan MC yang terbaik. Perhatikan bahwa interpolasi antara nilai-nilai gradien untuk menentukan kurva MC tersebut menunjukkan bahwa titik minimum dari kurva AVC terletak sedikit di bawah lusin, karena kurva MC memotong kurva AVC pada tingkat minimum kurva AVC tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Analisis regresi dengan data runtut waktu yang sangat peka terhadap masalah kesalahan pengukuran atau measurement error. Data biaya harus mencakup semua biaya yang timbul dalam memproduksi suatu tingkat output tertentu apabila telah dibayar atau belum. Jika kita membuat spesifikasi TVC sebagai suatu fungsi linear dari output, misalnya TVC sama dengan A plus BQ, maka penaksir MC yang dihasilkan oleh analisis regresi tersebut akan merupakan parameter B, karena MC ekuivalen dengan turunan dari fungsi TVC pada output. Pada gambar kurva fungsi biaya variabel linear berikut, ditunjukkan kurva AVC dan MC
dari suatu kumpulan observasi data tertentu yang dihasilkan oleh analisis regresi linear. Karena AVC atau TVC per Hi, maka kurva AVC akan turun mendekati kurva MC secara otomatis. Alternatif lain untuk observasi data yang sama, misalnya spesifikasi fungsi pangkat 2 kuadratik. Jika TVC sama dengan A plus BQ plus Q kuadrat, maka MC tidak akan konstan tetapi menarik jika fungsi output konstan. Berikut ini adalah gambar kurva fungsi biaya kuadratik di mana kurva AVC dan MC diilustrasikan pada bagian bawah dari gambar jika kita menganggap bahwa hubungan fungsional tersebut adalah fungsi pangkat 3 kubik. Misalnya TVC sama dengan A plus BQ plus CQ kuadrat plus DQ pangkat 3, maka penaksir MC yang dihasilkan oleh analisis regresi bersifat kurvilinear dan akan mengikat secara kuadratik sesuai dengan tingkat output. Berikut ini adalah kurva fungsi biaya variabel pangkat 3 kubik. Gambar ini mengilustrasikan kurva biaya dari fungsi kubik alternatif lain seperti power function atau fungsi pengganda lainnya dapat pula diterapkan secara tepat. Selanjutnya, penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang menggunakan metode analisis regresi data seksi silang atau cross section. Analisis regresi data seksi silang atau cross section dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, observasi dari pihak pabrik. Selanjutnya, menganalisis data dengan teknik analisis regresi. Kemudian, menghasilkan biaya total untuk mendapatkan tingkat output tersebut pada suatu periode tertentu. Untuk mengetahui ada atau tidaknya ekonomis, konstan, atau disekonomis of plant size, maka harus dibuat spesifikasi hubungan pangkat 3 atau kubik. Jika terjadi increasing returns to plant size menjadi decreasing returns to plant size, maka koefisien-koefisien dari output atau Q, pangkat 2 dan pangkat 3-nya merupakan determinan yang signifikan bagi tingkat biaya total, dengan tanda minus untuk pangkat 2 dan tanda plus untuk pangkat 3. Selanjutnya, tanda konstanta pada persamaan linear. Jika tandanya plus, maka kurva TC atau jangka panjang memiliki titik potong positif, dan long run average cost atau LRAC harus semakin menurun jika tingkat output ditingkatkan. Sebuah fungsi pangkat atau power function yang paling cocok dengan data yang tersedia, maka besarnya pangkat B akan menunjukkan increasing jika B kurang dari 1, decreasing jika B lebih dari 1, atau constant returns of plant size jika B sama dengan 1. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data seksi silang. Masalah yang pertama adalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Masalah yang kedua yaitu bahwa banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Jika pabrik-pabrik tersebut beroperasi di lingkungan geografis, politis, dan sosioekonomis yang berbeda, maka baik harga maupun produktivitas faktor produksi akan berbeda-beda di antara pabrik-pabrik tersebut. Hal ini terjadi, maka analisis regresi akan menunjukkan ekonomis atau disekonomis of plant size, di mana perbedaan-perbedaan biaya secara aktual ditentukan oleh perbedaan harga dan produktivitas faktor produksi. Selanjutnya yaitu peramalan biaya.
Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencangkup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, dan keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi peramalan biaya di masa mendatang, yaitu yang pertama ada perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperkirakan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Misalnya, mesin dan peralatan lain. Meningkatnya penggunaan mesin dan peralatan yang dikendalikan dengan komputer telah menyebabkan meningkatnya produktivitas peralatan modal secara cukup besar belakangan ini. Selain itu, juga ada produktivitas tenaga kerja yang semakin meningkat. Perubahan produktivitas faktor produksi tersebut dapat digunakan sebagai suatu penafsiran atas perubahan efisiensi proses produksi fisik di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu perubahan harga faktor produksi. Kekuatan pasar di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga satu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain. Hal itu akan membuat perusahaan mensubstitusikan faktor produksi dengan harga tinggi ke faktor yang memiliki harga yang lebih rendah. Adanya perubahan harga faktor produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencangkup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, dan keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi peramalan biaya di masa mendatang, yaitu yang pertama ada perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperkirakan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Misalnya, mesin dan peralatan lain. Meningkatnya penggunaan mesin dan peralatan yang dikendalikan dengan komputer telah menyebabkan meningkatnya produktivitas peralatan modal secara cukup besar belakangan ini. Selain itu, juga ada produktivitas tenaga kerja yang semakin meningkat. Perubahan produktivitas faktor produksi tersebut dapat digunakan sebagai suatu penafsiran atas perubahan efisiensi proses produksi fisik di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu perubahan harga faktor produksi. Kekuatan pasar di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga satu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain. Hal itu akan membuat perusahaan mensubstitusikan faktor produksi dengan harga tinggi ke faktor yang memiliki harga yang lebih rendah. Adanya perubahan harga faktor produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi, sehingga biaya per unit turun jika volume produksi meningkat. Biaya per unit pada tingkat output tertentu periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan persentase yang relatif stabil setiap kali volume produksi kumulatif digandakan. Kurva learning dapat dinyatakan sebagai fungsi pangkat atau fungsi eksponensial dengan bentuk sebagai berikut. SRAC sama dengan A Xi pangkat B, di mana Xi merupakan tingkat volume kumulatif, A merupakan biaya produksi hipotesis dari unit pertama, dan B merupakan angka negatif, menunjukkan tingkat di mana SRAC akan menurun jika output dinaikkan.
Untuk menunjukkan SRAC dan nilai output kumulatif yang diteliti dalam bentuk logaritma, kita rumuskan dengan cara sebagai berikut. Long SRAC sama dengan long A plus B long Xi. Sebagai contoh, misalnya perusahaan Lorenzo telah meneliti bahwa biaya per unit dari suatu produk tertentu menurun jika output kumulatif meningkat, seperti yang ditunjukkan pada 3 kolom pertama dari tabel berikut. Long SRAC sebagai variabel Y dan long Xi sebagai variabel X, dan merumuskan bahwa Y sama dengan A plus delta X. Perhitungan untuk parameter regresi bagi kurva learning dapat dilihat pada kolom di bawah ini. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa A sama dengan 1,7418 menunjukkan long A. Untuk menemukan parameter A, kita harus membuat antilog dari 1,7418 yang hasilnya adalah 55,18. Jadi fungsi pangkat power function yang menunjukkan kurva learning yang ditaksir sebagai berikut. Kurva learning sering dinyatakan sebagai persentase menurunkan AC untuk tiap 2 kali lipat volume kumulatif. Untuk menemukan persentase tersebut, dalam contoh ini kita memilih 2 tingkat output, di mana yang satu besarnya 2 kali yang lainnya, dan menghitung persentase menurun SRAC tersebut. Misalnya, dengan pengamatan SRAC pada output kumulatif 200 dan 400 unit dari kurva learning tersebut, kita akan mendapatkan untuk 200 unit SRAC sama dengan 55,18 dalam kurung 200 min 0,3267 sama dengan 8,076. Dan untuk 400 unit SRAC sama dengan 55,18 dalam kurung 400 min 0,3267 sama dengan 6,281. Jadi, SRIC pada 400 unit adalah 6,281 per 8,076 dikalikan 100 per 1 sama dengan 77,77%.